Mana yang paling benar antara metode hisab dan ru'yatul hilal dalam menentukan awal Ramadan atau awal Syawal? Nah, kita baca jawabannya di dalam kitab Hujjati Ahlus Sunnah wal Jamaah li Syekh Ali Maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat 5 natais, 5 poin penting yang harus kita simak sampai tuntas. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Anna a'immatal madzahibil arba'ati ajma'at ala anna syahrul ramadana la yasbutu illa bi ahadi amraini. Sesungguhnya para imam 4 mazhab, mazhab yang mutabar ya, mereka semua ijma, mereka semua sepakat bahwasanya bulan Ramadan itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan salah satu dari 2 hal. Apa saja? Ru'yatu hilalihi, yang pertama dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua, au ikmali sya'bana salasina yauman idza kana hunaka ma yamna'ur ru'yah. Atau menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari ketika memang ada hal yang menutupi pandangan untuk melihat hilal seperti mendung, awan, debu atau yang lainnya. Jadi semua imam 4 mazhab sepakat metode untuk menentukan awal Ramadan itu dengan salah satu 2 hal. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Nah, yang kedua menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari ketika hilal tidak bisa dilihat karena adanya mendung, awan atau lain sebagainya. Itu semua ulama 4 mazhab sepakat ya. Nah, poin yang kedua, wa annahum ajma'u aidon ala anna dukhula syawalin yasbutu kadzalika bi ru'yati hilalihi. Dan semua imam 4 mazhab tadi juga sepakat bahwasanya masuknya Syawal itu juga ditetapkan seperti 2 hal di atas tadi, dengan salah satu 2 perkara tadi ya, dengan cara melihat hilal. Fa illam yura hilalu syawalin wajaba ikmalu ramadhana salasina yauman. Maka apabila hilal Syawal tidak bisa dilihat, wajib untuk menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Sama dalam menentukan awal Syawal itu sama seperti awal Ramadan, dengan salah satu 2 hal itu saja, enggak ada yang lain. Kemudian poin yang ketiga, wa anna siratal muslimina jami'an ala dzalika biduni istisna'in. Sesungguhnya dalam sejarah umat Islam keseluruhan, semua umat Islam itu juga seperti di atas ya, dalam menentukan Ramadan dan Syawal ya seperti itu, dengan salah satu 2 hal, tanpa ada pengecualian. Semua umat Islam sejak dulu seperti itu. Islam nakif ala khilafin lahu min ahli qiblati kharij ahlussunnah wal jamaah qabla zuhuril khilafi fi zamanil akhir. Karena memang tidak ada perbedaan pendapat satupun dari semua ahli kiblah, dari semua umat Islam enggak ada yang berbeda pendapat, semuanya metodenya seperti itu. Bahkan yang non ahlussunnah wal jamaah pun seperti itu. Sebelum adanya perbedaan pendapat di zaman akhir, kecuali pada akhir-akhir ini ya, pada zaman akhir ada selain metode di atas yaitu hisab. Nah, sebelum zaman akhir ini dulu, selama dalam sejarahnya semua umat Islam itu ya menggunakan ru'yatul hilal, enggak ada hisab kecuali pada zaman akhir ini. Kemudian poin yang keempat, wa anna ahlas sunnati wal jamaati wa ghairuhum ajma'u kulluhum ala adamil jawazil amali bil hisabi. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah dan non ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak boleh menggunakan metode hisab. Nah, tidak boleh menentukan Ramadan dan Syawal dengan hisab. Ini kesepakatan semua ulama ahlus sunnah wal jamaah dan non ahlus sunnah wal jamaah. Ziyadatun min Kiai Subki, ada tambahan keterangan dari Kiai Subki, li anna syari'a lam ya'mur bih. Kenapa enggak boleh menggunakan hisab? Karena sang pembawa syariat yaitu Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menggunakan hisab. Perintahnya Rasulullah adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Bukan berpuasalah karena hisab, bukan. Berpuasalah karena melihat hilal. Nah, hadza bin nisbati lil umumi. Tidak boleh menggunakan hisab ini jika digunakan untuk umum. Wa ma bin nisbati lil hasibi nafsihi wa talamidhihi faqad jawazahul Imam Syafi'i wahdahu. Sedangkan jika hisab itu digunakan oleh internal, digunakan untuk internal,
oleh orang yang menghisab itu sendiri dan murid-muridnya, maka hal ini diperbolehkan oleh Imam Syafi'i saja. Wa amma ghairuhu minal a'immati sawa'un min ahli sunnati wal jamaati wa ghairihim faqalu bil mat'i mutlaqan ay lil umumi wal khususi. Sedangkan selain Imam Syafi'i seperti imam-imam yang lain dari ulama ahlu sunnah wal jamaah ataupun yang non ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya sepakat tidak boleh menggunakan hisab secara mutlak, baik untuk umum ataupun untuk internal. Jadi permasalahan hisab ini ya, ini perlu diketahui bahwa semua ulama itu yang memperbolehkan hanya Imam Syafi'i saja. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah dan non ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menggunakan hisab kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memperbolehkan tapi dengan catatan, enggak mutlak ya. Dia memperbolehkan dengan catatan hasil hisab ini untuk dirinya sendiri dan untuk murid-muridnya. Untuk internal tidak boleh diumumkan. Tidak boleh untuk orang banyak, untuk dirinya sendiri dan untuk murid-muridnya saja. Ini yang memperbolehkan hanya Imam Syafi'i. Nah, poin yang kelima, wa anna ibrata fi subuti syahri Ramadan wa sawalin bi ru'yatil hilali la bi wujudihi bil fi'li fil waqi'i alladhi qad yu'rafu min tariqil hisabi. Sesungguhnya yang menjadi acuan dalam penetapan bulan Ramadan dan Syawal itu adalah dengan melihat hilal, dengan ru'yatul hilal. Tidak dengan adanya hilal, tidak dengan wujudnya hilal secara nyata, yang hal ini terkadang bisa diketahui hanya dengan metode hisab saja. Jadi yang menjadi acuan itu adalah ru'yatul hilal, karena memang hadisnya seperti itu. Sumuli ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal, bukan karena wujudnya hilal. Walaupun hilal sudah wujud ya, tapi kalau belum bisa diru'yah, belum bisa dilihat dari bumi, maka ya tidak bisa menetapkan Ramadan dan Syawal. Karena perintahnya adalah melihat hilal, bukan wujudnya hilal. Jadi walaupun misalkan secara metode hisab hilalnya sudah wujud, tapi dilihat dengan mata telanjang itu nggak bisa, maka ini nggak bisa untuk menetapkan Syawal dan Ramadan, karena perintahnya adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Walaupun sudah wujud, tapi kalau belum bisa dilihat di bumi, tidak boleh untuk menetapkan Ramadan dan Syawal. Nah, itulah tadi 5 poin penting di dalam kitab Hujjati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa di follow ya.